Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah tadi kita menyembah Tuhan dengan lagu Di Saat Badai Bergelora, kita tenang bersama dengan Tuhan. Tiba saatnya kita untuk merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita buka Alkitab kita, saudara. Kita buka kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Bapa di sorga, di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ada satu pesan khusus yang akan Kau sampaikan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami mau buka hati kami saat ini. Di dalam hadirat-Mu kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Kitab Mazmur pasal 91 berkata demikian: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan Bapak Ibu yang terkasih, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ini menggambarkan dan menjelaskan kepada kita sebuah kehidupan di dalam Tuhan. Ada dua hal yang terbesar yang
dipaparkan oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ini. Yang pertama itu adalah realita kehidupan yang penuh dengan resiko. Sadarkah kita bahwa setiap langkah-langkah hidup kita ini disertai oleh resiko-resiko yang mesti kita hadapi. Kita mesti sadar bahwa dalam hidup kita ini penuh dengan resiko. Kita bisa saja satu waktu, satu saat yang tidak kita duga, kita dapat celaka, kita dapat malapetaka, kita dapat kesengsaraan, kita dapat sakit penyakit. Dan itulah realita kehidupan. Tetapi ada hal kedua yang pemazmur paparkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ini, yaitu sebuah fasilitas yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita tinggal di dalam Dia, yaitu Tuhan akan melindungi kita dari segala bentuk mara bahaya dan resiko demi resiko kehidupan. Firman Tuhan menuliskan bahwa engkau menjadikan tempat perlindunganmu, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu, dan malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula, yaitu penyakit, tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan firman Tuhan pun juga menuliskan bahwa engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Engkau tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Engkau tidak usah takut terhadap penyakit yang menular. Engkau tidak usah takut kepada segala hal yang terjadi di sekelilingmu, sebab janjinya, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Inilah sebuah kehidupan di dalam Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Terus engkau perhatikan kehidupanmu. Jangan sampai selangkah saja dari jalan hidupmu engkau keluar dari kasih karunia Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan sajalah, sebab hanya di dalam anugerahnya sajalah, sebab hanya di dalam kasih karunia Tuhan sajalah engkau akan mendapat perlindungan. Engkau akan dijagain, engkau akan aman di dalam perlindungannya, dibawa kepak sayapnya, dan kesetiaannya itu akan menjadi perisai dan pagar tembok di dalam kehidupan. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menuliskan bahwa panjang umur itu akan menjadi milik bagian kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melangkah di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan menjaga setiap langkah kehidupanmu ketika engkau menyerahkan kehidupanmu ke dalam pemeliharaan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan, ke dalam penyertaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.